Ya pemirsa, kita memasuki segmen terakhir Berita Satu View dan masih ditemani oleh Pemret Rakyat Merdeka, Aldi Gultom dan Redpel Suara Pembaruan, Aditya Aljono. Ya, kalau kita lihat ini, Bang Aldi, kita akan membahas di segmen ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah ya, yang mengemuka begitu beberapa hari terakhir dan terdepresiasi cukup dalam. Ini mencetak rekor begitu, bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini kayaknya masih akan tertekan ya, karena juga dolar ini semakin kuat kayaknya. Jika tidak ada kebijakan yang agresif dan jelas dari pemerintah seperti ini. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah saya setuju sih sejauh ini ya. Maksudnya dalam arti dia mencoba menenangkan pasar dan masyarakat gitu. Ya, Jokowi mengajak menteri-menteri optimis, tapi jangan terlalu bablas juga, asal jeplak. Kayak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian itu kan tidak baik gitu loh. Jadi bahan lelucon akhirnya. Yang dia bilang 100 dolar akan menguat 2,3 triliun gitu APBN kita. Jadi kan kita juga jangan lupa bahwa kita juga masih banyak impor barang dan ekspor kita juga belum tentu semakin kuat. Gitu. Betul, Mas Adit, ini bagaimana melihat ya bahwa pernyataan dari pemerintah versus dengan realita yang ada begitu? Ya, sebenarnya kalau sejauh ini apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa memang ini faktor eksternal sangat dominan, kita memang melihat seperti itu. Jadi bahwa memang ini sebenarnya kan dampak lanjutan dari tapering off ya, setelah quantitative easing mulai dicabut, kemudian tapering off, dana-dana dolar yang sebelumnya masuk di Indonesia dan cukup positif dampaknya terhadap kurs rupiah mulai ditarik kembali. Dan ini persoalan ini potensi masih ada ke depan. Apalagi kan kuncinya ada di The Fed. The Fed belum menaikkan suku bunga. Begitu The Fed menaikkan suku bunga, ada kekhawatiran ini akan menarik rupiah semakin lemah. Tapi Mas Adit, ini terlepas dari mungkin sentimen fundamental global begitu ya, bahwa ada teknikal di dalamnya terkait isu-isu dari internasional. Tetapi juga kita harus mempertanyakan lagi bahwa ini bagaimana dengan penguatan perekonomian Indonesia, mempertanyakan defisit neraca transaksi berjalan begitu. Ini memang menjadi persoalan apa yang terjadi di ranah global terkait dengan terutama ini kan yang jadi patronnya ini Amerika. Dolar ini mudik lah istilahnya. Dolar mudik sekarang ini dengan kebijakan tapering off itu. Pada saat yang bersamaan harga komoditas anjlok. Betul. Kita terjebak dengan ekspor primer, batu bara, kemudian kelapa sawit, semua produk primer sehingga harga anjlok. Tidak ada nilai tambah dari komoditas sumber daya alam tadi yang bisa kita manfaatkan untuk pelemahan rupiah ini. Sebenarnya kan potensinya bagus untuk ekspor, tapi itu tidak bisa kita peroleh karena harga komoditas anjlok. Di sisi lain, dari sisi sektor manufaktur kita, impor barang modalnya tinggi. Jadi sudah ini lingkaran setan yang mengunci posisi rupiah. Ya jelas kita juga paham bahwa ini bukan faktornya tidak di tangan pemerintahan Jokowi saat ini, karena policy industrialisasi itu juga tidak dalam sekejap, ini berproses lama gitu. Artinya ini buah dari kebijakan yang mungkin selama ini kita belum terlalu mendorong hilirisasi industri sehingga sumber daya alam primer itu diolah terlebih dahulu sehingga manakala ada gejala pelemahan rupiah ini kita bisa memperoleh manfaat. Justru sebaliknya di saat sekarang komoditas anjlok kita justru tidak bisa menggapai manfaat dari pelemahan rupiah. Jadi dari sisi sini memang persoalan di dalam negeri ini ya menjadi dampak karena tidak ada policy sejak awal yang kondusif terhadap sektor ekspor sebenarnya, sehingga ini tidak bisa kita manfaatkan momentum ini. Nih Bang Aldi, masyarakat juga melihat ya bagaimana sih jurus jitu untuk bisa menekan ya pelemahan rupiah ini, seperti apa intervensi dari Bank Indonesia kemarin sudah dilakukan juga tidak bisa menahan laju dari dolar ini, menguat melemah lagi begitu. Jadi pemerintah ini kayaknya jangan bicara hal-hal yang mikro saja gitu ya, kayak pembangunan infrastruktur, proyek-proyek itu kan kemarin Jokowi itu kan kemana-mana gitu. Tapi dia juga harus pandai melihat persoalan makronya. Jadi saya tidak mengerti betul mengenai teknis ekonominya, tapi saya lihat kebijakan ekonomi pemerintah ini kan selalu berubah-ubah dari pemerintahan satu ke pemerintahan lain. Fundamentalnya tidak jelas gitu. Jadi harusnya memang ini Jokowi ketiban sial istilahnya. Ini kan akibat dari dua kebijakan pemerintahan sebelumnya. Yang tadi Mas Adit bilang ini kita tidak menyadari bahwa selama ini kebijakannya salah dan akhirnya ketika terjadi penguatan di luar negeri kita terkena imbasnya. Jadi pemerintah
jangan cuma meredakan kekisruhan, mencoba menenangkan masyarakat, tapi dia juga harus tunjukkan kita akan lakukan ini. Gitu. Artinya antisipatif, global, fundamental, kabinet juga harus siap mental gitu ya. Iya, gitu. Revolusi mental. Betul. Nah, ini kalau dilihat apakah isu ini juga akan mengemuka di pekan depan untuk pemberitaan di Rakyat Merdeka, ataukah tadi mungkin ada kasus di Kemenkumham, beberapa kasus Golkar dan lainnya? Iya, kami melihatnya akan lebih ke sisi politik ya, politik dan hukum, terutama mengenai kalau di politiknya kami melihat apakah perlu untuk melakukan reshuffle dalam waktu dekat gitu. Ya, oke. Terusnya apakah kalau memang perlu apa pos-posnya? Yang paling disorot oleh selama ini kan hukum dan ekonomi. Tim ekonominya ini sepertinya terlalu banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang asbun, yang akhirnya menjadi tidak stabil, ekonomi semakin tidak stabil. Terusnya di bidang hukumnya sepertinya tidak ada kendali yang betul-betul tegas dari pemerintah terhadap apa yang terjadi di bawah antara KPK, Polri, terusnya persoalan-persoalan hukum yang lebih di bawah lagi. Dalam arti bukan intervensi, tapi pemerintah harus ketika ada kasus dia harus turun mengambil sikap gitu. Untuk kedepannya di Suara Pembaruan apa yang akan diangkat, Mas Adit? Oke, untuk di kami dalam jangka pendek ini yang kita sudah petakan masih terkait dengan Menteri Yasona ya, Menteri Hukum, ini adalah Golkar ya. Artinya kalau kita runut kemarin itu langkah Pak Agung Laksono mendaftarkan kepengurusannya bagaimana sikap dia, kan ini kan juga akan menjadi memantik persoalan baru ini. Seandainya dia mengeluarkan SK, ada reaksi di kubu sana, seandainya menunda akan ada reaksi di kubu sini, pasti ini akan ada satu isu yang bergulir dari juga dinamika hak angket di DPR begitu ya, artinya. Ya, itu juga. Dan kebetulan kan sekarang memang masih reses dan momentum mulai Senin besok, minggu depan ini masa persidangan dibuka lagi. Dan ini juga isu besarnya terkait dengan DPR adalah fit and proper test calon Kapolri Pak Badrodin Haiti. Memang belum ada schedule pastinya seperti apa, tapi itu akan menjadi main issue dari masa persidangan DPR sekarang ini yang akan dimulai minggu depan. Dan satu lagi saya kira perseteruan Gubernur DKI Basuki dan DPRD semalam sudah putus, sudah ada penyikapan jelas bahwa kembali pada APBD 2014. Ya? Artinya DPRD menolak pembahasan dengan kata lain DPRD tidak mampu dan Pemprov tidak bisa menyepakati apa yang menjadi permintaan Kemdagri untuk mengevaluasi ini karena ada konsekuensinya. Balik kembali ke 2014. Saya tidak ingat apakah, tapi seingat saya belum ada presiden menggunakan anggaran tahun anggaran sebelumnya, belum ada presiden. Artinya ini bisa menjadi satu proyek percontohan, katakanlah itu. Yang kita khawatirkan apa? Program pembangunan di Jakarta akan tertunda. Masih akan ada PR karena besar, dengan 2014 ini yang disepakati kan hanya pagungnya 72 triliun, tetapi pos belanjanya ini pemerintah kan mesti memformulasikan lagi. Juga nanti ada perubahan tenderisasi dan lain ada masalah. Dan ini proses tender juga akan mundur, sehingga Pemprov Jakarta, Pembangunan Jakarta, rakyat warga Jakarta sudah berkorban 4 bulan tidak ada apa-apa karena APBD-nya belum disepakati. Jadi ini juga salah satu isu yang kita sorotin. Ya, terima kasih Mas Adit dan Bang Aldi telah hadir di Berita 1 View.